Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. Pada bab peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ini mencakup kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Namun, pada pertemuan ini kita hanya akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Setiap manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sendiri terdiri atas 3 kegiatan pokok, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Suatu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa disebut produksi. Produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat suatu barang. Contoh dari kegiatan produksi, misalnya perusahaan konveksi mengolah kain menjadi baju. Jadi mereka menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Faktor produksi yang bisa digunakan dalam proses produksi terdiri atas sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Sumber daya alam itu sendiri merupakan semua kekayaan sumber daya alam yang ada di bumi yang dapat digunakan dalam proses produksi. Contohnya yaitu seperti tanah, air, udara, sinar matahari, bahan tambang, dan lain-lain. Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja ini terdiri dari tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Yang ketiga ada faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah faktor penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Biasanya dapat berupa uang, mesin-mesin, bangunan, dan sebagainya. Yang keempat, ada faktor produksi keahlian atau kewirausahaan. Faktor produksi ini merupakan keterampilan individu untuk mengelola faktor produksi dalam menghasilkan barang atau jasa. Keterampilan ini diperlukan untuk melakukan proses produksi yang efektif dan efisien. Selanjutnya, teori perilaku produsen. Kita tahu pasti bahwa seorang produsen memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, diharapkan produsen dapat dengan cepat menentukan keputusan agar dapat mencapai keuntungan atau laba yang maksimum. Oleh karena itu, produsen harus memperhatikan teori perilaku produsen, di mana teori ini adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Sebagai contoh, kita akan membuat kue untuk dijual. Sebuah resep masakan sudah memberikan informasi kepada kita berapa kue yang akan dihasilkan dari kombinasi bahan-bahan seperti terigu, gula, telur, dan lain-lain. Dari resep itu, kita dapat memperkirakan berapa jumlah kue yang akan dapat kita hasilkan agar mendapat hasil produksi yang maksimal. Selanjutnya, dalam melakukan proses produksi, diperlukan faktor produksi, di mana faktor produksi tadi dibagi menjadi 2, yaitu faktor produksi tetap
yaitu faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat berubah dalam waktu singkat. Contohnya adalah gedung, kendaraan, atau mesin-mesin. Yang kedua yaitu ada faktor produksi variabel. Faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang jumlahnya dapat berubah-ubah dalam waktu yang relatif singkat sesuai dengan keinginan produsen. Contohnya adalah bahan baku dan tenaga kerja. Yang pertama, produksi jangka pendek. Kegiatan produksi perusahaan dikatakan berada dalam jangka pendek apabila sebagian dari faktor produksi dianggap tetap jumlahnya. Kondisi di mana sebagian faktor produksi tetap dan sebagian yang lain mengalami perubahan. Misalnya, model yang digunakan perusahaan tetap, namun terjadi perubahan pada faktor produksi lain, misalnya terjadi penambahan tenaga kerja. Yang kedua, yaitu produksi jangka panjang. Dalam produksi jangka panjang, semua faktor produksi atau sumber daya bersifat variabel. Artinya, semua faktor produksi mempunyai kemungkinan untuk berubah. Jadi, dalam jangka panjang, perusahaan tidak hanya dapat menambah atau mengurangi tenaga kerja, tetapi juga dapat meningkatkan modalnya. Contohnya dengan membangun pabrik baru. Selanjutnya adalah konsep biaya produksi. Biaya adalah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produk. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran atau semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu jenis barang atau jasa dalam proses produksi. Sebagai contoh, kalian misalkan ingin membuat kue donat. Pasti kalian akan memerlukan bahan baku seperti tepung, telur, mentega, dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan bahan baku tersebut, kalian pasti akan mengeluarkan biaya untuk membeli bahan-bahan baku tersebut. Hal inilah salah satu merupakan contoh konsep biaya produksi. Selanjutnya adalah konsep distribusi. Barang atau jasa hasil produksi akan siap dikonsumsi, namun jarak antara tempat produksi yang jauh dari tempat tinggal konsumen, maka kondisi tersebut dapat diatasi dengan distribusi. Lalu, apa sih kegiatan distribusi itu? Ya, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan jasa kepada konsumen. Berkat distribusi, barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Perantara atau orang yang menyalurkan hasil produksi ke tangan konsumen disebut distributor. Contoh dari kegiatan distribusi adalah baju yang dihasilkan oleh konveksi tadi disalurkan ke toko baju untuk dipasarkan agar sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi agar dapat menunjang kelancaran distribusi produk. Lalu, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi? Di sini ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi distribusi. Yang pertama, ada faktor pasar. Yang kedua, ada faktor barang. Yang ketiga, faktor produsen atau perusahaan. Yang keempat, faktor perantara. Yang pertama, faktor pasar. Saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, sehingga beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain jumlah pembeli potensial, konsumen atau pasar industri, konsentrasi pasar secara geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam membeli. Yang kedua ada faktor barang atau produk, di mana barang atau produk ini berkaitan dengan objek fisik yang dihasilkan dari suatu perusahaan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain nilai barang, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, serta kualitas barang dan pengemasannya.
Yang ketiga, ada faktor perusahaan atau produsen. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dari segi perusahaan, antara lain sumber pendanaan, kemampuan dan pengalaman manajemen, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan. Yang keempat, ada faktor perantara, di mana beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain pelayanan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, dan ongkos biaya pengiriman. Selanjutnya, mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi merupakan rangkaian jaringan yang menyalurkan produk dari produsen menuju konsumen. Mata rantai distribusi menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saluran distribusi langsung atau direct channel of distribution dan saluran distribusi tidak langsung atau indirect channel of distribution. Yang pertama, saluran distribusi langsung merupakan bentuk penyaluran barang-barang atau jasa dari produsen ke konsumen dengan tidak melalui perantara. Bentuk saluran distribusi langsung dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada selling at the point production. Adalah bentuk penjualan langsung dilakukan di tempat produksi. Yang kedua, ada selling at the producer's retail store. Adalah penjualan yang dilakukan di tempat pengecer. Yang ketiga, ada selling door to door. Adalah penjualan yang dilakukan oleh produsen langsung kepada konsumen dengan mengerahkan tenaga penjualnya ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor konsumen. Yang keempat, ada selling through mail. Adalah penjualan yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan jasa pos. Selanjutnya ada saluran distribusi tidak langsung, di mana bentuk saluran distribusi ini menggunakan jasa perantara dan agen untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Selanjutnya, kegiatan konsumsi. Kalian tentu pernah meminum teh. Teh hangat dan manis dapat membuat badan kalian kembali segar. Nah, lalu, apakah kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan konsumsi? Sebenarnya apa sih pengertian dari konsumsi itu? Jadi, konsumsi merupakan tindakan penggunaan barang dan jasa dengan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, dari gambar tersebut, kita membeli baju dari sebuah toko. Nah, kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan konsumsi. Tujuan konsumsi. Seseorang akan mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah kebutuhan hidup terpenuhi, selanjutnya seorang konsumen akan melakukan kegiatan konsumsi untuk mencapai kepuasan optimum. Kepuasan optimum dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan seperti menambah pengetahuan, membeli barang kebutuhan sekunder atau tersier, dan menjalankan hobi. Secara rinci, tujuan konsumsi dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, konsumsi bertujuan untuk mengurangi nilai guna barang atau jasa secara urut atau bertahap. Yang kedua, konsumsi dapat bertujuan untuk menghabiskan nilai guna suatu barang sekaligus. Yang ketiga, konsumsi dapat memuaskan kebutuhan fisik atau jasmani. Yang keempat, konsumsi dapat bertujuan untuk memuaskan kebutuhan rohani. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ini terdiri atas faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi konsumsi antara lain tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, serta ketersediaan barang dan jasa. Yang pertama, tingkat pendapatan. Pada umumnya, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak pula jumlah atau jenis barang yang dikonsumsi.
Di pihak lain, semakin kecil pendapatan seseorang, maka benda yang dikonsumsi juga semakin sedikit. Yang kedua, tingkat harga barang dan jasa. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka akan semakin sedikit jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Sebaliknya, semakin murah harga suatu barang dan jasa, semakin banyak pula jumlah barang dan jasa tersebut dikonsumsi. Yang ketiga yaitu ketersediaan barang dan jasa. Ketersediaan barang juga mempengaruhi konsumsi. Walau uang tersedia, tetapi apabila barangnya tidak tersedia, kita tentu tidak bisa mengonsumsi barang tersebut. Selanjutnya ada faktor non-ekonomi yang mempengaruhi konsumsi. Selain faktor ekonomi, kegiatan konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi itu antara lain jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, serta adat istiadat. Yang pertama ada jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak jumlah keluarga atau tanggungan keluarga, maka semakin banyak pula jumlah kebutuhan yang dikonsumsi. Sebaliknya, jika sedikit jumlah keluarga atau tanggungan keluarga, maka akan makin sedikit pula jumlah atau jenis barang yang dikonsumsi. Yang kedua ada tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin beragam pula kebutuhan akan orang tersebut. Misalnya, orang yang berpendidikan perlu membeli dan membaca buku. Sebaliknya, orang yang buta huruf tentu buku bukan merupakan kebutuhan yang utama. Yang ketiga ada tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi konsumsi seseorang. Kebutuhan orang yang tinggal di daerah beriklim dingin akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah beriklim panas. Sebagai contoh, orang yang tinggal di daerah dingin menggunakan pakaian tebal, sedangkan orang yang tinggal di daerah beriklim panas pasti akan menggunakan pakaian yang tidak tebal. Hal ini menunjukkan tempat tinggal mempengaruhi konsumsi seseorang. Yang keempat ada lingkungan sosial atau adat istiadat. Adat istiadat juga dapat mempengaruhi konsumsi seseorang. Sebagai contoh, dalam upacara pernikahan adat Jawa membutuhkan beberapa barang khusus yang tidak dibutuhkan dalam upacara pernikahan adat Bali. Begitu juga sebaliknya, perbedaan kebutuhan dalam upacara adat ini menandakan adat istiadat mempengaruhi konsumsi. Selanjutnya adalah teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen yaitu teori yang menganalisis tentang perilaku konsumen atau pembeli di dalam mengonsumsi barang atau jasa. Seorang konsumen yang rasional akan berusaha memaksimumkan kepuasan dalam menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang konsumen harus membuat pilihan-pilihan, yaitu menentukan jenis dan jumlah barang yang akan dibeli. Teori perilaku konsumen ini terakomodasi dalam pendekatan ordinal dan pendekatan kardinal. Di dalam teori kardinal, kita akan mengenal hukum Goosen 1 dan hukum Goosen 2. Hukum Goosen 1 berbunyi, apabila suatu barang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu lalu ditambah, kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi, kepuasan marginal akan semakin berkurang. Bahkan apabila konsumsi terus-menerus dilakukan, tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif dan kepuasan total berkurang. Jadi, hukum Goosen 1 ini menjelaskan
Apabila pemuasan terhadap suatu macam barang yang dilakukan terus-menerus, kenikmatan dalam mengonsumsi barang tersebut semakin lama semakin berkurang, atau disebut dengan the law of diminishing marginal utility, atau hukum penambahan kepuasan yang semakin berkurang. Sebagai contoh, setelah kalian berolahraga, tentu kalian akan merasa haus dan kalian membutuhkan minum. Nah, pada saat kalian minum di gelas 1 dan 2, kalian akan merasa puas. Kemudian, kalian menambah lagi gelas ketiga dan keempat sampai kalian merasa cukup. Namun, setelah kalian merasa cukup, ditambah lagi gelas kelima. Tentu kalian akan merasa jenuh dan sudah tidak sanggup lagi untuk minum karena sudah merasa kembung. Sehingga kenikmatan tersebut akan menurun dan mencapai batas jenuh. Selanjutnya, hukum Gosen 2. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak hanya mengonsumsi satu jenis barang, tetapi juga barang lainnya. Tetapi tidak semua bisa langsung terpenuhi sekaligus karena terbatasnya pendapatan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan dalam memperhatikan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Dalam rangka mengatasi persoalan ini, Gosen mengutarakan hukum Gosen 2 yang berbunyi, konsumen akan membagi-bagi pengeluaran uangnya untuk membeli berbagai macam barang sehingga kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi secara seimbang. Nah, contoh, misalnya uang saku kalian dalam seminggu adalah Rp50.000. Nah, apakah seluruh uang saku Rp50.000 itu akan kalian belikan kuota internet saja? Tentu tidak. Kalian sebagai pelajar juga tentu akan mengalokasikan uang kalian untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat, seperti untuk membeli buku, atau untuk membeli uang jajan atau makan. Kondisi tersebut menunjukkan apabila seseorang akan memenuhi kebutuhan, ia akan memperhatikan berbagai macam kebutuhan lain dan berusaha mencapai kepuasan yang mendekati sama dari berbagai macam kebutuhan tersebut. Yang kedua, ada teori pendekatan ordinal. Pendekatan ini menekankan bahwa kepuasan dalam kegiatan konsumsi bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur dengan angka, melainkan hanya dapat dibandingkan. Pendekatan teori ini dapat digambarkan dengan kurva indiferensi. Kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang menghasilkan kepuasan yang sama. Berikut ini adalah salah satu contoh teori ordinal. Budian mempunyai sejumlah uang dan ingin membeli buah apel dan buah jeruk. Berikut kombinasi barang yang mungkin dapat dibeli Budian. Dalam kombinasi A, dengan uang yang dimiliki Budian dapat membeli apel sebanyak 4 buah apel dan 1 buah jeruk. Namun di kombinasi B, ketika apel dikurangi maka akan mendapatkan tambahan jeruk. Begitupun seterusnya. Artinya, jika konsumen ingin menambah konsumsi satu jenis barang, misal kombinasi A hanya mendapatkan 1 jeruk, dan ternyata Budian ingin mendapatkan 2 jeruk, maka Budian harus rela kehilangan 2 apel. Kombinasi tabel di samping apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan membentuk kurva indiferensi, seperti gambar berikut. Pada titik A menghubungkan titik kepuasan 4 apel dan 1 jeruk, dan pada titik B menghubungkan titik 2 apel dan 2 jeruk. Pada titik C menghubungkan 1 apel dan 3 jeruk. Demikian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Tetap stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.